Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Rizky Fadlurrahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu rangkaian register. Di sini telah ada sebuah rangkaian yang setelah saya buat sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Namun sebelum masuk kepada penjelasan dari rangkaian, saya akan menjelaskan sedikit apa itu rangkaian dari register. Saya mengutip dari blog unixharianja.com. Bagi yang kalian yang mengunjungi websitenya, silahkan cek link di deskripsi. Register adalah suatu rangkaian logika yang dibentuk oleh beberapa flip-flop atau bistabil multivibrator. Maksudnya adalah jika flip-flop atau D flip-flop yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan dan memproses informasi dalam bentuk biner. Kemudian jumlah flip-flop yang digunakan bergantung pada banyaknya bit. Biasanya ini terdiri dari 16 bit ya. Register pada peralatan komputer ini berfungsi untuk operasi aritmatik, menyimpan perintah-perintah dan mentransfer data dari satu bagian ke bagian lainnya. Menurut fungsinya, register dapat menjadi dua, yaitu storage register dan shift register. Storage register berfungsi untuk menyimpan informasi sementara waktu, sedangkan shift register berfungsi untuk memproses informasi. Menurut cara masukannya, kedua informasi, maka register dapat dibedakan pula serial-serial, serial paralel, paralel serial, dan paralel. Di blog ini sudah dijelaskan secara lengkap sekali. Apabila kalian ingin mengunjungi blog ini, silahkan cek linknya di deskripsi. Oke, kita masuk kepada rangkaiannya. Rangkaian ini adalah rangkaian menyimpan ya. Dia berarti ini adalah storage serial. Dimana di sini terdapat 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A ini adalah merupakan pemrosesan data, dimana kita akan mengeset data awal. Bagian B ini adalah penyimpanan, dan bagian C juga adalah penyimpanan. Langkah kerjanya bagaimana? Langkah kerja dari rangkaian ini adalah sebenarnya kita update dulu clocknya agar tidak terjadi error. Oke, yang pertama adalah misalkan kita mempunyai sebuah variasi data ya. Di sini saya akan menunjukkan beberapa variasi data nantinya, di mana variasi datanya adalah 101010 yang akan disimpan di B ya. Kemudian 1100 yang akan disimpan di C, 0101 akan disimpan di B, dan 0011 akan disimpan di C. Kemudian kita set terlebih dahulu. Di sini ada beberapa komponen, ada yang namanya enable. Enable ini semacam saklarnya ya, dimana apabila 0 adalah terbuka, apabila 1 adalah tertutup ya. Kemudian di sini ada enable juga sama. Kemudian di sini ada load. Load ini berfungsi untuk penyimpanan. Apabila kita ingin menyimpan data yang diset dari enable A ke B, maka load ini harus terbuka atau posisinya dalam keadaan 0. Kemudian apabila posisinya ingin disimpan ke dalam C, yang data dari A ini, maka posisi C ini harus terbuka ya. Maaf, posisi load C ini harus terbuka ya. Langkah pertama adalah kita ingin mengset data 1010 yang akan disimpan di B. Langkah pertama adalah kita setting dulu ininya 1010 sesuai dengan variasi data. Oke, kita nyalain dulu ya. Maka di sini LED belum ada yang nyala nih. Ini masih kondisinya masih biru semua, masih 0 semua. Harusnya kan merah ya, 1, nilai 1. Maka kita akan buka enable A-nya ini. Maka di sini ini nyala ya, LED-nya nyala ya. 1010 ini sesuai dengan yang dimasukkan di sini ya, 1010 ya. Nah, ini posisinya harus terbuka. Kalau ini tertutup, maka LED-nya akan mati ya. Kita posisinya buka dulu enable A. Maka bagaimana cara ingin menyimpan data A di B? Maka kita buka dulu CRAN, atau kita buka dulu yang load B ini, kita buka 0. Nah, maka data dari A ini akan masuk ke dalam load B. Tetap LED akan menyala ya, tapi data akan masuk ke dalam load B. Oke. Kemudian enable B kita nyalakan. Berarti enable B ini memiliki keluaran yang sama ya, karena kan ini sudah disimpan data sebelumnya ya. Maka apabila kita matikan daerah A, maka LED tetap menyala. Harusnya kan mati ya. Ini mengapa menyala? Karena datanya sudah terrecord atau sudah tersimpan di enable B ya. Lihat ya, sama ya seperti tadi ya, 1010. Apabila ini kita ubah nih, ini kita nyalain, ini kita ubah, ini tidak akan merubah apa-apa ya. Ini 111 tetap ya, ini 1010. Namun apabila kita enable B nya kita matikan, load B nya kita matikan dulu ya, enable B nya kita matikan, maka ini akan
1111 ya, sesuai dengan ini ya tuh. Namun apabila enable A nya kita matikan dan enable B nya kita nyalakan, tetap ya data sebelumnya yang telah disimpan di enable B 1010. Kemudian kita akan mencoba menyimpan di enable C. Kita matikan dulu enable B agar load B nya harus dimatikan juga ya, agar tidak tersimpan di B ya nantinya. Contoh misalkan di enable C kita akan menyimpan data 1100 ya. Kita nyalakan dulu enable A, maka benar ya ini 1100. Kemudian langkah pertama untuk menyimpan di C adalah nyalakan terlebih dahulu logical state load C. Maka data yang diproses di sini akan keluar ke jalur ini dan masuk ke dalam D ini ya. D ini kan masukan ya. Sebagaimana kita lihat kakinya. D ini masukan, Q keluaran, CP ini adalah clock, ground dan MR ini adalah ground nanti disatuan di paralelin. E ini adalah untuk enable dan OE ini adalah untuk load ya. Ini kalian bisa cari aja kaki-kakinya. Nah, setelah ini di enable, di nolin si loadnya, si loadnya ya. Langkah selanjutnya adalah kita enable si C, kita nolin dan kita matikan. Maka LED tetap 1100. Apabila loadnya kita enable-nya kita nyalai, mohon maaf tadi ada kesalahan. Jadi langkahnya gini ya. Tadi nggak nyala ya. Jadi 1010 ini kita set terlebih dahulu, di enable dulu, maka dia akan masuk. Kemudian kita load ya, berarti data dari A ini akan masuk ke dalam C. Kita klik enable C, maka dia C-nya keluar ke data yang sama seperti enable A ini. Maka apabila kita mematikan enable A dan kita matikan load C, maka tetap ya nyala seperti ini. Dan berarti enable A walaupun data dari A ini kita ubah-ubah. Ya, ini akan tetap menyala seperti yang telah kita setting dan tersimpan di nilai C. Kemudian apabila kita nyalakan enable B, maka data 1010 tadi kita set akan tetap tersimpan ya. 1010 akan tetap tersimpan dan enable C 1100 akan tetap tersimpan. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari rangkaian register yang saya jelaskan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.